Untuk bisa keluar dari Whole Cake Island, Luffy dan teman-temannya akhirnya sampai di tempat Sanigo berada. Akan tetapi, Komandan Manis Katakuri dan pasukannya menghadang Luffy dan teman-temannya. Lalu agar mereka bisa melarikan diri, Pedro meledakkan dirinya bersama Perospero. Luffy beserta teman-temannya bersedih atas kematian Pedro. Mereka juga bersiap melakukan Cope the Burst. Dan pada akhirnya Luffy membawa Katakuri ke dunia cermin Brule agar bisa leluasa berduel di sana. Pasukan musuh yang memang berada di dunia cermin meremehkan Luffy dan mengatainya bodoh karena malah masuk area musuh sendirian. Apalagi ia memecahkan akses pulangnya. Tapi di balik bawahannya yang meremehkan Luffy, Katakuri justru mengatakan kalau Luffy memang berbahaya. Perbuatannya yang nekat itu tak pernah ada yang sanggup menimbulkan dampak sebesar itu pada bajak laut Big Mom. Katakuri sadar kalau ia membiarkan Luffy lolos, maka akan jadi ancaman besar di masa depan bagi bajak laut Big Mom. Luffy yang memang memiliki tekad kuat akhirnya langsung menyerang Katakuri. Untuk menambah kekuatan dan kecepatannya, Luffy menggunakan gear second-nya sekarang. Namun Katakuri masih dengan mudah menandingi kecepatan Luffy, bahkan setiap serangannya dihalau begitu saja. Di sisi lain, tim Nami telah mendarat dari udara. Brook juga tak melihat para pengejar di belakang mereka, dan Nami melihat kalau awan hujan sudah mendekat. Sedangkan Chopper mencari Luffy. Carrot pun memberitahu kalau Luffy pergi ke dunia cermin bersama Katakuri. Apalagi cermin di mana Luffy masuk telah pecah. Maka dari itu, Brook menenangkan semuanya agar terus percaya pada kapten mereka. Tapi selain itu, ia juga menanyakan keberadaan Pedro. Mendengar kata Pedro membuat Carrot dan Nami cukup bersedih. Maka dari itu Nami berusaha menjelaskannya dengan baik bahkan sampai hujan turun. Mendengarnya, Brook tak percaya bahkan sangat terpukul mengetahui kepergian Pedro. Ia juga malah menyalahkan dirinya sendiri karena gagal melindungi Sunny sampai akhir. Mereka semua pun sangat berduka dengan pengorbanan yang Pedro lakukan. Agar rekan-rekannya tak menangis berlarut-larut, Jinbei pun memberikan penegasan pada mereka kalau yang seharusnya menangis seperti ini adalah musuh mereka sendiri, karena telah membiarkan mereka lolos. Awalnya Brook tak terima pada pendapat Jinbei karena tak mengenal banyak soal Pedro. Tapi bagi Jinbei, apa yang sudah Pedro putuskan adalah sesuai keinginannya sendiri. Mereka semua tahu tempat ini berbahaya, makanya Pedro sudah siap untuk mengorbankan nyawa dari jauh-jauh hari. Yang artinya, ini adalah kemenangan bagi Pedro sendiri. Kerusakan yang telah mereka perbuat pada bajak laut Big Mom juga sangat besar. Bagi musuh, ini adalah kesalahan terbesar yang belum pernah terjadi. Suara hati Pedro akan tetap ada di hati mereka sebagai rekannya. Makanya mereka harus terus berjuang untuk meneruskan perjuangan Pedro. Hal itu juga dilakukan oleh kapten mereka yang sedari awal sudah sadar. Makanya Luffy bela-belain berduel dengan Katakuri yang memiliki buronan lebih dari 1 miliar berry. Mendengar semangat Jinbei, Brook pun membawa topinya lagi. Ia setuju dengan semua itu. Mereka semua pun langsung bersemangat untuk keluar dari wilayah Big Mom ini. Dengan waktu yang singkat, Nami pun memanfaatkan udara yang akan datang agar mempercepat perjalanan mereka. Mereka pun jadi bekerja sama untuk meneruskan perjuangan ini. Singkatnya, Carrot yang mengawasi tempat penjaga melaporkan kalau ia melihat banyak sekali kapal musuh. Tapi yang lebih aneh lagi, ada manusia yang berjalan di atas air. Sudah jelas kalau itu adalah Big Mom. Tapi bagaimana caranya Big Mom berjalan di atas air? Ternyata Big Mom bukan berjalan di atas air, melainkan berjalan di atas permen buatan Perospero yang bisa berenang di air. Di sisi Perospero sendiri, ia sedikit mengeluh karena seharusnya ini adalah tugas Zeus mengantar Big Mom melintasi lautan.
Tapi ia merasa tak masalah, karena dendamnya cukup besar pada topi jerami apalagi ia sampai kehilangan lengannya. Di Pulau Whole Cake, Zeus dan Prometheus kebingungan karena sudah tak ada orang di sana. Mereka juga malah kelaparan sekarang. Di sisi Sanji, ia baru tahu kalau Lola yang mereka temui di Thriller Bark saat itu adalah saudari dari Chiffon sendiri. Dulunya Lola adalah menteri coklat di Pulau Kakao. Sekarang kursi menteri Pulau Coklat selalu kosong karena kandidat yang pantas untuk menjabatnya saja selalu menolak. Di perjalanan menuju Pulau Kakao itu, Pound ternyata melihat Chiffon yang terbang di angkasa. Ia berusaha memanggilnya, namun tak terdengar sama sekali. Puding juga masih malu-malu pada Sanji sampai harus berlindung di gulungan karpet rabian. Sampai pada akhirnya mereka hampir sampai di Pulau Kakao. Sementara itu di dunia cermin, Luffy berusaha mengandalkan kecepatannya melawan Katakuri. Tapi tetap gagal karena Katakuri meniru gaya bertarung Luffy bahkan dengan 10 kali lebih cepat. Sekali lagi, Katakuri mengingatkan hal yang sama. Kalau di atas kertas, Katakuri memang jauh lebih unggul dari Luffy. Tapi Luffy masih mencoba beradu kecepatan dengannya. Lagi-lagi Luffy dipukul mundur, dan sekarang ia mencoba dengan kekuatannya. Luffy yang menggunakan pukulan besar malah di-counter dengan pukulan Katakuri yang jauh lebih besar dari Eleven Gun milik Luffy. Ujung-ujungnya Luffy kembali dipukul mundur. Tapi ia langsung kembali melompat dan menggunakan 2 pukulan besarnya lagi yang tentu Katakuri dengan mudah membalasnya. Awalnya Katakuri terlihat kena serangan kaki Luffy, tapi nyatanya ia membuat kaki yang jauh lebih besar. Luffy pun terkena serangan fatal dan terkapar tak berdaya, tapi ia belum menyerah. Balik ke Sanji, di sana Puding memborgol lengan Chiffon karena ia berpura-pura mengancam Chiffon untuk membuat kue itu. Diam-diam Sanji juga menulis resep kue tersebut sampai senyumannya membuat Puding kembali gila. Setelah sampai di Pulau Kakao, para penduduk di sana mengkasihani Puding karena acara pernikahannya gagal. Puding juga memperingati semua warga kalau Chiffon tidak salah, yang salah adalah suaminya yaitu Beige. Malahan Chiffon akan membantu membuatkannya kue sekarang. Para anjing di sana mencurigai ada sesuatu di balik lipatan rabian di mana Sanji bersembunyi. Untungnya Puding lagi-lagi berakting kalau ia tak punya waktu dan harus segera ke pabrik makanan manis untuk membuat kuenya. Dengan begitu, wali kota Kakao jadi langsung mengantar mereka ke tempat pembuat kue. Dalam perjalanan, lagi-lagi si wali kota menyayangkan pernikahan Puding. Ditambah Puding mau membuat kue pernikahan untuk mengobati penyakit Big Mom yang lagi kambuh. Jika Puding enggan, mungkin Big Mom tak lama lagi akan menghancurkan semua pulau Totolen ini. Wali kota juga mengatakan kalau ia sudah menyiapkan 31 koki dari Pulau Whole Cake. Balik ke dunia cermin. Di tengah-tengah pertarungannya, Katakuri mendapat panggilan dari Perospero. Perospero langsung mengabarkan kalau orang-orangannya Luffy masih hidup dan berhasil melarikan diri. Tapi ia bersama mama mereka akan terus mengejar dengan berjalan di atas laut. Armada Amande juga sebentar lagi mengejar kapal topi jerami.
Sedangkan Katakuri sendiri melaporkan kalau kapten dari bajak laut itu sedang di hadapannya. Ia akan segera membunuhnya dengan cepat. Balik ke Pulau Kakao, Puding dan Chiffon akhirnya sampai di pabrik makanan manis dan disambut oleh 31 kepala koki. Puding juga berusaha menenangkan para penduduk yang khawatir. Selain itu, ia meminta para penduduk untuk menjaga pabrik yang akan membuat kue pernikahan untuk Big Mom ini. Pokoknya Puding melarang siapapun melihat ke dalam pabrik tersebut apapun yang terjadi. Dengan begitu, keberadaan Sanji tak akan diketahui siapapun. Sisanya tinggal mengurus 31 koki yang akan bekerja sama dengan mereka. Puding pun meminta ke 31 koki itu masuk satu persatu. Saat kepala koki pertama masuk, ingatan si koki itu langsung diedit oleh Puding. Di sisi Sanji, ia sudah bersama Chiffon. Sanji pun memberikan resep dan bentuk dari kue yang akan mereka buat pada Chiffon. Chiffon benar-benar terkejut pada Sanji, karena bagaimana mungkin Sanji bisa tahu persis resepnya padahal belum pernah mencicipinya sama sekali. Sanji pun menjawab bahwa ia hanya bermodalkan mencium aromanya saja. Tak lama, Puding datang bersama 31 koki itu. Karena para koki itu ingatannya sudah diedit, mereka jadi menganggap kalau Sanji adalah suami Puding. Puding juga menjelaskan kalau ia sudah mengedit ingatan tentang insiden pernikahan mereka. Jadinya mereka pikir pernikahannya berjalan lancar. Tujuan mereka membuat kue pernikahan juga karena kue sebelumnya rusak akibat hujan yang lebat. Alhasil mama marah dan mereka terpaksa membuat lagi. Jadinya para koki itu bisa diatur dan diajak kerjasama karena Puding mengedit ingatan mereka semasuk akal mungkin. Para koki pun tiba-tiba terkejut karena Sanji benar-benar membuat rancangan kue pernikahan itu dengan sempurna. Padahal Strusen sebagai kepala koki tertinggi saja butuh waktu selama seminggu buat memikirkan semuanya. Makanya si Sanji banjir pujian di sini, sedangkan Puding masih salting karena para koki terus menganggap dirinya istri si Sanji. Sanji pun langsung memerintahkan para koki itu mengumpulkan bahan-bahan. Ia juga menjadi kepala koki mereka, memberikan tugas satu persatu dan memimpin pembuatan kue pernikahan spesial ini. Seperti Chiffon yang ditugaskan membuat kue chiffon dan Puding melelehkan coklat. Setelah semua selesai, Sanji akan menambahkan bahan rahasia, di mana bahan itu akan membuat siapapun yang memakan kuenya berada di puncak kebahagiaan. Sekarang mereka akan berpacu dengan waktu untuk membuat semua ini. Rencananya setelah kuenya jadi, mereka akan mengangkut kue itu dan menghiasnya saat di perjalanan nanti. Dengan begitu, masak-memasak pun dimulai. Balik ke dunia cermin, Perospero yang masih menghubungi Katakuri terus mengatakan kalau pengorbanan Pedro sangat sia-sia. Apalagi Luffy sendiri masih terbaring di depan Katakuri. Katakuri pun membangunkan Brule agar bisa mengomando pasukan mereka di dunia cermin ini. Tiba-tiba si Luffy sudah bangun di belakang Katakuri. Tapi hasilnya masih sama. Luffy lagi-lagi dibuat mundur oleh Katakuri. Malahan Katakuri melakukan hal yang serupa dengan jauh lebih keras dan cepat. Setelah itu, dua adik si Brule yaitu Mascarpone dan Joscarpone menemukan cermin yang terhubung ke kapal topi jerami. Niatnya, Brule akan menembakkan panah api ke dalam kapal mereka. Tentu saja, Luffy berusaha menghentikan Brule bersama adik-adiknya itu, tapi Katakuri terus menghadangnya. Busur api itu pun akhirnya masuk ke dalam kapal Sunny dan membuat panik Luffy. Tapi ternyata Luffy menemukan sebuah cermin yang bekas ia pecahkan sebelumnya. Di sisi Jinbei sendiri, ia dan semua rekan-rekannya dibuat sibuk karena pengejaran Big Mom benar-benar cepat. Amande yang berhasil mengejar juga terus membredeli mereka dengan meriam-meriamnya. Chopper dan Brook juga berusaha menghalau serangan meriam yang hendak menuju Sunny.
Di tengah kekacauan itu, Nami dan Carrot mendengar suara Luffy, yang ternyata potongan cermin sebelumnya masih bisa terhubung dengan dunia cermin. Di sana, Luffy langsung meminta Nami untuk mencari dan menghancurkan semua cermin yang berada di dalam kapal mereka. Kebetulan, Brook juga mencium bau terbakar di kapal mereka, dan setelah diperiksa, ternyata ruangan para laki-laki di kapal mereka sedang dibakar. Brule dan dua adiknya itu juga terus tertawa, sedangkan Luffy berusaha menghentikan mereka. Beralih ke pabrik. Sebagai kepala koki, Sanji menunjukkan keterampilan memasaknya yang hebat pada para koki di sana. Di waktu yang semakin mepet ini, mereka tampaknya kekurangan mentega. Disinilah Sanji kembali unjuk skillnya, di mana ia akan memerintahkan membuat mentega olahan sendiri. Sanji juga dipuji oleh para koki, apalagi Puding sebagai istrinya kecipratan pujiannya sampai salting parah. Balik ke dunia cermin, Luffy terus dipojokkan oleh Katakuri. Tak ada pilihan lain selain memerintahkan Nami untuk segera menghancurkan semua cermin yang ada pada Sunny sekarang. Nami pun sepertinya akan melakukan ucapan kaptennya itu walau masih kepikiran gimana caranya dia balik nanti. Tapi belum saja melakukan perintah sang kapten, Carrot memberitahu mereka kalau ombak besar mulai mendekati mereka. Disinilah Nami malah meminta maaf pada Luffy seakan ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Semua kru yang berada di atas kapal Sunny jelas ketakutan. Kecuali Jinbei yang terus memastikan nasib mereka jika terkena ombak besar itu. Buruknya lagi mereka juga tak bisa cope the burst karena kekurangan cola. Jinbei pun akhirnya berfokus. Ia memang memiliki role sebagai juru kemudi dalam dunia kapal ini. Jinbei pun memberikan arahan pada semua rekan-rekannya di saat Big Mom mulai menerjang kapal mereka. Tampaknya Jinbei berniat mengemudikan kapal ini dengan satu bentangan layar saja sampai semua rekan-rekannya heran dengan idenya itu. Jinbei pun memberikan penjelasan kalau sekarang ia akan membuat Sunny ke situasi yang dinamai Green Room. Dengan begitu Jinbei mendekati arah ombak besar tersebut. Kapal Sunny akhirnya tertutup ombak besar itu sampai Luffy saja khawatir pada teman-temannya. Saat mereka membuka matanya, mereka berada di situasi Green Room yang dimaksud Jinbei. Jinbei memperjelas kalau Green Room adalah ruang ombak yang terbentuk di dalam ombak yang sedang menerjang. Bagi anak-anak manusia ikan, situasi ini adalah tempat yang sempurna untuk bermain. Dalam kata lain, mereka berada di dalam ombak atau mudahnya surfing pakai kapal. Jinbei juga mengakui kalau kapal ini sangat hebat dan ia juga memiliki navigator ulung. Seharusnya mereka takkan terkalahkan. Bahkan Nami sendiri pun kagum pada skill Jinbei yang mengoperasikan Sunny seakan kapal itu adalah bagian dari dirinya. Setelah melewati ombak itu, Nami akhirnya menatap serius teman-temannya. Di sisi Perospero, ia terus tertawa. Mereka berpikir kalau Jinbei dan lainnya telah tenggelam bersama kebohongannya pada mamanya sendiri. Dia juga langsung mengabari Katakuri soal kematian teman-temannya si Luffy itu. Walau sudah dirasa tenggelam, tapi dua adik si Brule merasa aneh karena beberapa cermin yang terhubung dengan ruangan kapal Sunny masih terlihat baik-baik saja. Namun tak lama, cermin-cermin itu pecah tanpa tahu kalau yang memecahkannya adalah kru si Luffy sendiri. Brook dan lainnya tentu kaget, tapi Nami langsung segera meminta mereka memecahkan semua cermin di kapal karena itu perintah dari kapten mereka sendiri. Akhirnya, Luffy bisa menatap serius Katakuri sekarang. Tak lama dari itu, Brule dan dua adiknya menemukan cermin yang menuju ke kapal topi jerami lagi.
Tapi saat mereka hendak membakarnya, cermin itu kembali pecah. Padahal diam-diam cermin itu dipecahkan oleh Carrot. Semua cermin yang terhubung dengan kapal Sunny langsung dipecahkan oleh mereka dan membuat Brule dan dua adiknya terkejut. Dua adik si Brule itu jadi berpikir kalau cermin-cermin itu pecah karena kapalnya sudah tenggelam dan tekanan air. Sedangkan Brule sendiri masih merasa ada yang aneh. Diam-diam Chopper memanggil Luffy dari cermin kecil mereka yang terhubung. Chopper juga meminta Luffy untuk menjauh dari musuh agar mereka bisa berkomunikasi sementara. Chopper pun mengabari kalau mereka semua selamat berkat Jinbei yang hebat. Kalau Jinbei kagak ada, entah jadi apa mereka sekarang. Semua cermin di kapal juga sudah dihancurkan. Sekarang Nami memberikan Luffy solusi agar Luffy bisa kembali lagi nantinya. Intinya, sekarang Sanji sedang membuat kue di Pulau Kakao. Begitu juga dengan mereka yang akan membawa Sunny ke pulau itu. Jika Luffy telah selesai mengalahkan Katakuri, Nami menyarankan Luffy untuk mencari cermin yang terhubung dengan Pulau Kakao sehingga Luffy bisa kembali lagi. Belum saja selesai berdiskusi, ia langsung diserang oleh Katakuri. Tentu saja Luffy yang tiba-tiba diam membuat Nami dan lainnya khawatir. Apalagi cermin untuk mereka berkomunikasi malah pecah. Walaupun dipukuli, Luffy berusaha tak bersuara agar teman-temannya tak merasa khawatir. Luffy yang sudah dipukuli sebegitunya masih bisa nyengir dan bilang pada teman-temannya itu untuk segera pergi. Makanya Nami dan lainnya bisa tenang setelah mendengar suara kaptennya lagi. Setelah semua itu selesai, Katakuri langsung mengeluarkan tombaknya, sedangkan Luffy akan kembali melayani Katakuri sekarang. Beralih ke kota manis, Tamago terus bertanya soal perkembangan kabar Luffy dan lainnya pada Montodor. Di sana Montodor terus menenangkan Tamago, jika Luffy memang beneran lolos, seharusnya siput laut sudah mendeteksi mereka. Tamago diharuskan percaya pada keluarga ini, apalagi kerajaan Jerma sudah dipastikan akan runtuh. Sementara di kerajaan Jerma, Yonji masih berduel dengan Baskarte. Balik ke dunia cermin, Luffy terus-terusan ditaunting Katakuri kalau perjuangannya itu akan jadi akhir sekarang. Katakuri tampaknya masih pede melawan Luffy. Begitu juga dengan Brule yang ketawa ketiwi menyetujui ucapan abangnya itu. Kata Brule, Katakuri bukan hanya seorang pria yang tak terkalahkan. Ia adalah manusia super yang sejak lahir punggungnya tak pernah menyentuh tanah. Menurut legenda, saat Katakuri lahir, ia sudah berdiri dan tidur di kursi. Seumur hidupnya, Katakuri tak pernah berbaring, dan ialah orang yang menghinakan tanah. Selain tenang dan kuat, Katakuri juga orang yang bermartabat, ditambah sempurna dalam segala hal. Bagi keluarga Charlotte, Katakuri adalah mahakarya. Luffy yang semakin sebal karena Brule terus yaping, langsung melancarkan tinjunya. Namun Katakuri menahan lengan Luffy bahkan membanting tubuhnya sekalian. Tak tanggung, Luffy juga hampir terkena tombak milik Katakuri. Serangan tombak Katakuri benar-benar gila, sekali serangannya saja sampai menghancurkan dinding dunia cermin. Ia pun mengenalkan bahwa tombak itu bernama Mogura, yang sudah jelas akan digunakan untuk memotong tubuh Luffy. Di tengah pertarungan mereka, Brule masih cengar-cengir. Ia ternyata mengetahui sesuatu. Brule mendengar obrolan Luffy yang janjian untuk bertemu dengan teman-temannya di Pulau Kakao, yang artinya Nami, Jinbei, dan lainnya belum mati.
Makanya dari itu, Brule langsung menghubungi Perospero untuk mengabari hal tadi. Makanya Peros langsung bertanya-tanya bagaimana mereka bisa lolos dari ombak sebesar tadi. Terlebih pihak Mugiwara belum tahu kalau mereka juga mengetahui informasi ini. Makanya Peros langsung berusaha mengarahkan mamanya ke Pulau Kakao sekarang. Tapi Big Mom malah terpancing untuk berkunjung ke Pulau Kacang-Kacangan. Sementara duel Luffy dan Katakuri semakin intens. Awalnya Luffy kembali dibuat mental, tapi ia tak menyerah dan terus membuat pukulan besarnya. Luffy berhasil menghalau tombak Katakuri dan menyerang balik. Namun serangannya ditahan dan ia malah dibanting. Katakuri juga selalu make Kenbun Shokunya dan melihat sedikit pergerakan Luffy selanjutnya. Tapi serangan tombaknya tetap meleset. Sekarang Luffy mencoba menyerang Katakuri kembali dengan dua lengan yang ia besarkan dan dibaluti haki. Luffy pun menyadari kalau setiap serangannya tak mengenai Katakuri. Parahnya lagi, serangan Katakuri selalu tepat mengenai arah di mana Luffy menghindar. Hal itu juga membuat Katakuri kesal, karena sejauh ini tak ada lawan yang menghindar sebanyak Luffy. Sekarang pertarungan pun dimulai kembali. Namun hasilnya sama saja, Luffy lagi-lagi dibuat tak bisa bergerak oleh Katakuri. Tapi saat Katakuri hendak menusuknya, Luffy menahan tombak Katakuri dengan kakinya. Katakuri semakin kesal, ia pun mengubah sekitarnya menjadi mochi. Luffy juga sadar kalau kekuatan buah iblis Katakuri sudah awakening, atau bangkit sama seperti Doflamingo yang ia lawan sebelumnya. Saat Luffy kembali terjebak, Katakuri sudah tahu kalau bocah itu akan melakukan Gear Fort. Di Kota Manis, Montodor masih sibuk menunggu informasi dari saudara-saudaranya, sedangkan Pekom sendiri menangisi Pedro yang telah mati. Tamago saja sebagai lawannya merasa berduka atas kematian Pedro. Ia jadi saksi di masa lalu ketika Pedro memohon ampunan Big Mom untuk terus hidup, tapi sekarang ia malah bunuh diri demi menyelamatkan Luffy. Tamago berpikir mungkin bajak laut mereka yang memiliki titel Yonko ini terlalu meremehkan bajak laut topi jerami. Tapi Montodor sangat membantah. Ia sangat yakin kalau Big Mom levelnya jauh di atas Luffy. Tamago juga tahu hal itu. Tapi faktanya kastil besar di pulau utama ini telah runtuh karena Luffy. Tapi Montodor masih kekeh kalau kastil itu jatuh karena kebetulan. Tamago pun memberikan fakta lagi. Jika semua itu kebetulan, apakah siput laut mendeteksi yang kelolosan? Padahal kapal musuh masih bisa berlayar itu juga kebetulan. Semenjak kedatangan mereka, kejadian tak terduga selalu datang satu persatu, dan seorang penguasa sombong kelak akan tumbang. Tamago pun memberi saran agar nama baik Mama tak tercoreng, sebaiknya mereka mengutus armada terkuat untuk pergi ke wilayah terluar. Masih di lautan area Totolen, kapal Beige sudah berlayar. Namun mereka juga dikejar oleh anak Big Mom, yaitu Charlotte Custard. Mereka pun saling serang dan melontarkan meriam-meriamnya.
Beige berhasil merusak 2 kapal Tart pengejar itu, bahkan berhasil kabur dari jangkauan mereka. Di kerajaan Jerman sendiri, Dosmache masih berduel dengan Ichiji dan menggunakan jurus pamungkasnya. Begitu juga dengan Nustorte, ia berusaha mengalahkan Niji yang memiliki kecepatan super. Singkatnya, Montador akhirnya diberikan laporan dari Nustorte. Nustorte mengabarkan kalau mereka telah berhasil menguasai kapal Jerma sepenuhnya. Tentu saja Montador senang dan tertawa. Tapi ternyata yang berbicara di balik Denden Mushi adalah Niji yang pura-pura jadi Nustorte. Dengan kekuatannya, ia bisa mengubah suaranya jadi Nustorte hanya dengan menyentuhnya saja. Niji juga menanyakan soal Luffy dan lainnya. Kata Montador, sebenarnya mereka kelolosan dan musuh berhasil kabur. Tapi kakak-kakak mereka sedang berusaha mengejarnya. Karena tahu Luffy dan lainnya baik-baik saja, Ichiji akhirnya memimpin mereka untuk pergi. Balik ke dunia cermin, Luffy yang hendak memasuki mode Gear 4 terus digagalkan. Ia juga tak bisa apa-apa sekarang. Katakuri juga mengatakan kalau dirinya tak meremehkan Luffy. Dengan begitu, Katakuri akan membunuh Luffy dengan menguburnya pada lapisan mochi yang bertumpuk. Alasan Katakuri membunuh Luffy cepat-cepat, ia sudah terlambat 40 menit untuk makan merienda. Setelah dirasa membunuh Luffy, Katakuri langsung memanggil para kokinya yang sedari tadi sudah menunggu. Para koki itu agak mengeluh karena telah menunggu dari jam 3, karena bisa-bisa makanan yang mereka buat telah dingin. Katakuri selalu memakan merienda di jam yang sama setiap hari. Jadi mereka merasakan kekecewaan Katakuri yang perfeksionis ini. Saat Katakuri meminta mereka untuk segera menyiapkan merienda, para koki meminta maaf dan agak ketakutan karena teh panas yang mereka sajikan telah dingin. Dengan kebaikan hati Katakuri, ia langsung meminta mereka mengubahnya jadi es teh. Setelah itu, mereka pun langsung mempresentasikan mahakarya mereka ini. Untuk membereskan Mugiwara dan teman-temannya, Katakuri membutuhkan banyak tenaga yang cukup, dan gula adalah sumber kekuatan. Dengan begitu, Katakuri membuat sebuah kuil dengan kekuatan mochinya. Setelah jadi, Katakuri meminta para koki itu tak mengganggu dan melarang siapapun masuk ke kuil itu. Para koki pun tahu kalau Katakuri sangat waspada. Tak ada seorang pun yang pernah melihat penampilan Katakuri saat makan. Mereka menganggap Katakuri mengkonsumsi nutrisi sembari meditasi. Tak lama, mereka bertiga menyadari kalau lengan si Luffy telah menghilang dari tumpukan mochi di belakangnya. Dan benar saja, mochi itu bergerak-gerak lalu muncul Luffy dengan keadaan gendut karena memakan mochi-mochi itu. Luffy pun menanyakan di mana keberadaan Katakuri. Para koki itu pun berbohong dan menyebut kalau Katakuri sudah pergi dari dunia cermin. Tapi Kenbun Shoku Luffy merasakan kalau Katakuri berada di dalam kuil putih itu. Dan kocaknya Luffy tahu kalau Katakuri sedang memakan donat. Barulah para koki itu sadar kalau Luffy ternyata kagak pakai Kenbun, melainkan memang indera penciumannya saja yang kuat soal makanan. Karena menurut mereka, tradisi Katakuri sekarang sangat sakral, bahkan digadang-gadang sedang berkomunikasi dengan dewa perang, mereka melarang Luffy untuk mengganggunya. Si Luffy yang gendut itu langsung lari menjauh dari area mereka. Tapi tak lama, Luffy kembali dengan tubuh yang sudah menyusut. Ia pun langsung menghancurkan kuil itu dengan pukulan besarnya.
Beralih ke pabrik di mana Sanji lagi bikin kue. Karisma Sanji yang sangat bisa diandalkan soal memasak ini membuat puding salting sampai lupa tugasnya ngaduk coklat. Chiffon yang telah selesai dengan percobaan kue chiffonnya meminta Sanji mencicipi kue itu. Dan si puding malah cemburu melihatnya. Sanji pun semakin pede. Jika progres memasaknya seperti ini, semua akan berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Di sisi lain, ternyata ada Oven yang sedang menuju Pulau Kakao untuk melihat proses puding membuat kue. Sementara itu, di dunia cermin, si Luffy benar-benar ngancurin kuil dan bikin panik para koki. Ternyata sebenarnya si Katakuri lagi nikmatin donat-donat itu sampai kelihatan tolol. Karisma yang digaung-gaungkan Brule saja kagak cocok. Yang ada selama ini martabat Katakuri cuman brandingan doang. Makanya Katakuri marah besar karena Luffy berani-beraninya membuat ia dilihat orang lain ketika makan. Ketiga koki itu akhirnya berusaha kabur dari Katakuri. Namun mereka keburu dihabisi dengan mudah, apalagi mereka tak sengaja mengetahui kalau mulut Katakuri ternyata robek. Sekarang Katakuri juga melampiaskan kekesalannya pada Luffy dan kembali berduel. Saat mereka mengadu Busho, lengan Luffy sampai kepanasan akibat Busho Katakuri yang sangat kuat. Luffy kembali dibuat terpental, namun Katakuri terus mendekat. Ia mengatakan kalau siapapun yang telah melihat wajah aslinya, maka nyawanya halal dibunuh. Namun secara refleks, Luffy tiba-tiba saja bisa membalikan serangan cepat Katakuri menjadi sebuah tendangan keras. Bahkan Luffy saja bingung karena serangannya mengenainya. Setelah berusaha menganalisis semua pertarungan mereka, akhirnya Luffy mengerti dan menyadari suatu hal. Luffy pun langsung menantang Katakuri lagi, dan ia langsung menggunakan mode Gear 4. Bahkan sekarang, Luffy bisa menyerang Katakuri dengan nikmat. Pukulan Luffy membuat Katakuri terpental jauh, sedangkan Luffy sendiri mengingat ajaran dari Rayleigh soal jenis-jenis dari pengertian haki. Saat itu, Rayleigh memberitahu dua jenis haki. Pertama adalah Ken Bunshoku yang bisa menebak serangan lawan atau mengetahui keberadaan makhluk hidup. Jika terus diasah, keberadaan musuh yang tak terlihat, jumlah musuh, ataupun apa yang akan dilakukan musuh bisa dibaca. Yang kedua adalah Bushosoku, haki yang sama seperti baju Zirah tak terlihat. Jika terus diasah, Zirah yang sangat kuat tentu bisa dijadikan sebagai penyerangan. Selain itu, haki Busho sangat efektif melawan pengguna buah iblis, bahkan tubuh tak tertembus logia pun bisa diserang menggunakan Busho. Luffy masih ingat betul ajaran Rayleigh, Busho haki harusnya bisa menyerang lawan seperti apapun, tapi sejauh ini, serangan Luffy tak mengenai Katakuri. Tapi setelah mengerti, Luffy langsung menyerang kembali. Luffy sudah mengerti, yang kuat dari Katakuri bukan kekuatan buah iblisnya, melainkan Ken Bunshoku hakinya. Serangan Luffy benar-benar mengenai Katakuri sekarang dan punggung Katakuri hampir saja menyentuh tanah. Tapi Katakuri mengorbankan kepala dan lehernya demi mempertahankan martabat tersebut. Luffy pun kembali menyerang, tapi sekarang Katakuri jadi kembali tak bisa diserang oleh pukulan cepat Luffy.
Katakuri pun memuji Luffy karena telah menyadari hal itu. Yang dilakukan Katakuri sebelumnya adalah mengubah bentuk tubuhnya dan menghindari setiap serangan Luffy dengan modal Kenbun Shoku. Karena sebelumnya Katakuri kebawa emosi, ia jadi tak bisa mengendalikan Kenbunnya dan memberikan kesempatan Luffy menyerang. Sekarang keadaan berbalik, Katakuri kembali serius dan fokus. Ia juga jadi mengerti mengapa adiknya yaitu Cracker bisa kalah oleh Luffy. Ia membuat sejenis mochi melayang dan mengubah gaya bertarungnya jadi serangan jarak jauh. Beralih ke Pulau Kakao. Di sana, wali kota dan para warga sedang menjaga pabrik sesuai perintah Puding. Namun tampaknya ada seseorang yang berjalan ke arah mereka. Sanji, Chiffon, Puding, dan 31 koki benar-benar sedang sibuk dengan pembuatan kue pernikahan mereka. Puding juga mendapat telepon dari Kak Brule. Saat Puding mengangkatnya, Brule langsung memastikan proses pembuatan kue itu, yang tentu saja akan siap sebelum mama mereka datang. Brule pun memberitahu soal keadaan topi jerami, di mana ia mengetahui pembicaraan rahasia mereka. Tiba-tiba pintu pabrik pun digedor-gedor dari luar, yang ternyata itu adalah Pound. Pound dihalangi oleh para warga, padahal Pound ke sana hanya ingin melihat anaknya yaitu Chiffon walau hanya sebentar. Para warga juga tahu kalau Pound adalah mantan suami Linlin ke-25, jadi tak terlalu terancam dengan kedatangannya. Saat Pound melihat Chiffon yang menuju Pulau Kakao, Pound langsung mengikutinya. Ia benar-benar rindu pada dua anak kandungnya yaitu Chiffon dan Lola. Di dalam pabrik, Chiffon dan lainnya notice kalau di luar rame. Untungnya Sanji yang bisa Kenbun bisa merasakan kalau di luar tidak ada ancaman walau memang agak rame. Brule pun melanjutkan pembicaraannya. Ia memberitahu kalau kelompok topi jerami akan sampai di Pulau Kakao pukul 1 malam. Sanji yang melihat sekarang masih jam 4 sore langsung agak sebal karena rencana mereka sudah terbongkar. Alasan kelompok topi jerami ke Pulau Kakao adalah berkumpul kembali dengan kaptennya, di mana kaptennya yaitu si Luffy sedang berduel dengan kakak mereka yang perkasa yaitu Katakuri. Walau begitu, Brule masih pede kalau kakaknya bisa dengan mudah mengalahkan Luffy, apalagi melihat karakter Luffy yang super nekat. Dimulai dari sekarang, berarti sekitar 9 jam lagi kelompok topi jerami sampai di Pulau Kakao. Tapi karena Luffy akan mati di tangan Katakuri, kelompok topi jerami itu akan menunggu di Pulau Kakao. Mama dan Perospero juga mengikuti mereka dari belakang. Meskipun kelompok topi jerami sampai di sana duluan, kakaknya mereka yaitu Oven juga sedang menuju Pulau Kakao dan akan membereskannya. Dan benar saja, Oven dan pasukannya sudah berada di pulau ini. Tapi untungnya, Oven bisa nurut permintaan Puding lewat wali kota kalau pabriknya gak boleh dimasuki atau dilihat siapapun. Oven yang melihat Pound ngerusuh di depan pintu pabrik langsung memukulnya, walau ia tahu Pound adalah mantan ayah tirinya sendiri. Karena Pound mengganggu dan Mama akan datang ke pulau ini, makanya Oven harus menyingkirkan Pound sekarang juga. Di dalam, Puding juga khawatir pada Luffy karena malah berduel dengan Katakuri yang mana ia adalah manusia super. Bahkan Katakuri sendiri belum terkalahkan sejauh ini. Walau agak khawatir, Sanji masih tersenyum dan mengatakan kalau mungkin hari ini akan menjadi hari pertama kekalahannya. Sementara itu, Luffy dan Katakuri masih bertarung dengan intensif. Karena Katakuri sudah kembali fokus pada pertarungannya, ia bisa menangkap Luffy dan membradelinya dengan serangan mochi. Luffy juga tahu kalau Katakuri lebih kuat sekarang. Serangan-serangannya juga selalu dibalikan. Sementara itu, di Pulau Kakao, Sanji terus menenangkan kepanikan Puding sampai membuatnya menguap. Di Pulau Kacang, Amande selaku yang mengurus pulau itu memerintahkan semua pasukannya mengevakuasi penduduk karena Mama akan datang ke pulau mereka. Dan benar saja, Big Mom telah menginjakan kakinya di Pulau Kacang.
Peros tentu saja tahu kalau Mama akan ngacak-ngacak pulau ini, makanya ia bingung harus bagaimana. Big Mom langsung marah besar dan memukuli apapun yang ada di hadapannya. Di ibu kota Whole Cake, Montador mendapat laporan dari Custard yang ditugaskan mengejar Badge. Namun Custard malah kehilangan jejak Badge dan membuatnya kesal. Parahnya lagi, siput penjaga di sana juga tak mengirimkan sinyal. Jadinya, hampir di semua lokasi para siput penjaga tidak berfungsi. Montador pun hanya memerintahkan Custard untuk terus mencari Badge. Sedangkan bawahannya, ia perintah memeriksa para siput penjaga. Sementara itu, di sisi Badge, ia juga merasakan kejanggalan karena musuh tak lagi mengejar mereka. Menurut Vito, ada kemungkinan siput penjaga tak berfungsi. Seharusnya Denden Mushi di kapal mereka juga ikut berdering jika para siput itu mengirimkan sinyal. Badge pun memanfaatkan keberuntungan itu dan mempercepat perjalanannya menuju Pulau Kakao untuk menjemput istrinya. Ternyata memang benar, diam-diam siput penjaga sedang diurus oleh Pralin. Di sisi Sunny, Jimbei, Nami, dan lainnya mengalami kejanggalan serupa karena pihak musuh benar-benar tak ada yang mengejar. Walau begitu, mereka tetap tidak lengah dan terus berjaga. Jimbei pun jadi memikirkan kabar Aladin yang ia sarankan untuk meninggalkan wilayah Totolen ini. Balik ke Pulau Whole Cake, Montador dikabari oleh Perospero kalau Mama malah mengamuk di Pulau Kacang. Laporan buruk juga datang lagi. Bawahannya itu melaporkan kalau semua siput penjaga telah hilang entah kemana. Mereka pun bingung sekarang karena siput laut itu berjumlah ribuan. Bagaimana mungkin bisa hilang begitu saja? Montador hanya bisa memerintah bawahannya itu mencari tahu kenapa para siput penjaga bisa hilang. Sementara itu, Pralin dan suaminya yaitu Aladin sedang bernyanyi dan membebas tugaskan semua siput penjaga di bawah lautan Totolen. Dengan begitu, setidaknya Aladin bisa membantu Jimbei sedikit. Balik ke dunia cermin, Luffy harus mencari celah kembali agar bisa mengenai Katakuri. Ia pun akan mencoba menyerangnya, tapi Katakuri menyadari kalau Gear Fort Luffy mulai menyusut. Seakan diberitahu, Luffy pun membatalkan serangannya dan memilih untuk kabur selama 10 menit. Karena dalam 10 menit itu, ia tak bisa menggunakan haki sama sekali. Tentu saja, Katakuri tak akan diam pada kesempatan emas tersebut. Ia pun terus mengejarnya. Dalam pengkaburan tersebut, Luffy tiba-tiba berhenti berlari. Ia pun menatap ke arah kirinya yang ternyata ada si Brule lagi bersembunyi. Dan tampaknya Luffy memiliki ide bagus sekarang. Dengan begitu, ia akan memanfaatkan Brule untuk menunggu cooldown hakinya agar terhindar dari Katakuri. Luffy pada akhirnya terselamatkan dari kejaran Katakuri dan muncul di sebuah ruangan. Ia berterima kasih pada Brule yang ia panggil Ranting. Tapi si Brule kagak terima dikatain Ranting dan jadinya marah-marah. Getaran pun terjadi, rumah yang mereka jadikan tempat transit terbelah dan terangkat begitu saja. Yang kenyataannya, mereka berada di Pulau Kacang di mana Big Mom sedang marah besar di sana. Maka dari itu, Luffy benar-benar gak habis pikir. Ia cukup hoki dapat Brule, tapi parahnya malah nge-spawn di Pulau Kacang. Di sisi Sunny sendiri, mereka terus menuju Pulau Kakao. Nami juga sudah siap dengan semua masalah yang akan datang setelah ini. Karena jika masalah dengan Big Mom tak selesai, maka Big Mom akan terus mengejar mereka sampai ujung dunia. Di sisi lain lautan Totolen, tampaknya mereka mulai serius dan mengerahkan seluruh armada untuk mencecar 3 kelompok yang melukai harga diri ratu mereka. Semua kue tart di setiap pulau juga dikerahkan untuk mencari bajak laut topi jerami. Bajak laut Fire Tank yang sudah mengkhianati mereka, dan juga teman-teman Jimbei yang sudah menghilang yaitu bajak laut Matahari. Mereka pun tak akan membiarkan ketiga kelompok itu keluar dari wilayah Totolen.
Di Pulau Kakao, salah satu koki hampir tewas karena mencicipi krim kocok dengan rasa manis sejati yang sangat enak. Tak lama, kue lembut chiffon telah jadi juga. Saking lembutnya, kue itu seperti melayang. Coklat kocok buatan puding juga telah selesai. Saking lembutnya, kocokan puding sampai coklatnya mau tumpah dari panci. Sesuai rencana, karena semuanya sudah siap, Sanji meminta mereka segera membawa kue itu ke kapal dan akan dihias di perjalanan. Balik ke Pulau Kacang, Big Mom yang marah semakin membuat Amande khawatir terhadap pulaunya. Buruknya lagi, si Perospero malah ngeliat kalau Luffy kebetulan lagi ada di sana. Makanya ia langsung memberitahu mamanya. Luffy sendiri juga bingung kenapa Big Mom malah ada di sini karena seharusnya ia sedang mengejar Sunny. Tapi terlepas dari semua itu, ia harus kabur dari lemparan dan kejaran Big Mom. Peros juga berniat menyelamatkan Brule adiknya menggunakan kekuatan permennya. Permen yang menghalangi Luffy itu berniat dipukul oleh Luffy, tapi percuma karena pukulannya kagak dilapisi haki. Setelah dikepung permen, Amande juga mengibaskan pedang jenis Meito yang ia bawa, tapi Luffy masih bisa kabur dari area permen itu dan juga Amande. Sekarang Luffy harus mencari cermin agar berpindah tempat. Di Pulau Kakao, semuanya sudah siap untuk pergi. Akhirnya berusaha menyamar dengan alasan ia malu jika dilihat banyak orang. Sekarang, kue yang hampir selesai itu telah diangkut dan siap dibawa ke pelabuhan. Tentu saja, semua orang merasa ingin mencicipinya. Diam-diam, Paun yang sudah dipukuli masih memperhatikan Chiffon, tapi perjalanan menuju pelabuhan sepertinya agak repot karena si Oven malah tiba-tiba mencegat mereka. Oven bertanya kenapa kuenya dibawa pergi. Puding pun memberikan alasan kalau kue ini akan langsung diberikan ke Mama yang sedang menuju ke pulau ini agar tidak menghabiskan waktu. Apalagi jika Mama berhasil ke pulau ini bisa hancur. Awalnya, Oven menyetujui ide Puding, tapi ia malah menahan Chiffon yang jadinya gak ikut ke pelabuhan. Semua orang pun panik dan khawatir pada Chiffon, tapi mau bagaimanapun, Oven harus menyelesaikan masalah Chiffon sebagai keluarganya dan sudah dianggap pengkhianat. Saat Puding akan menyelamatkan Chiffon, Sanji melarangnya, karena bisa-bisa Puding juga dianggap berkhianat nantinya. Sekarang yang bisa menyelesaikan ini hanyalah Sanji, tapi ia sendiri tak bisa mengungkap identitasnya. Balik ke Pulau Kacang, Big Mom terus mengamuk sembari mengejar Luffy. Luffy masih sempat menghilang dari pandangan Big Mom dan Perospero. Ia niatnya mau mencari cermin lagi, tapi si Brule malah tiba-tiba hilang dari gendongan Luffy. Brule sebenarnya berhasil sembunyi di suatu gentong kacang. Tapi pas Luffy manggil Brule dengan sebutan ranting, ia malah refleks benerin namanya sendiri yang berakhir ketahuan sama si Luffy. Biar kagak lepas lagi, si Brule jadinya diangkut kayak karung. Saat Luffy menemukan cermin itu dipecahkan oleh Charlotte Eviller. Namun Luffy masih bisa lolos, apalagi Eviller tak bisa sembarangan nembak Luffy karena Brule diangkut di punggungnya. Saat lari ke arah berbeda, Luffy juga dibegal oleh Charlotte Monder. Karena emang lagi gak bisa bertarung dan hakinya belum pulih, Luffy pakai jurus baru yaitu Gomu Gomu no Ranting. Jurus itu cukup efektif untuk menghindari Monder. Tapi lagi-lagi ia ketahuan oleh Big Mom dan Peros. Parahnya lagi, Big Mom mulai mengayunkan pedangnya yang akan membahayakan Brule sendiri. Balik ke Pulau Kakao, di sana Sanji masih bingung harus bagaimana. Sedangkan Chiffon sendiri masih bersikeras untuk menyelesaikan pembuatan kuenya. Karena dengan cara ini ia bisa membalas budi pada Luffy dan lainnya yang telah menyelamatkan Lola.
Oven berniat langsung menghabisi Chiffon sekarang juga, tapi Pound sebagai ayah kandungnya mencoba menyelamatkan Chiffon walau Chiffon sendiri kagak tahu dia siapa. Di sepersekian detik saat Pound hendak dihajar oleh Oven, Sanji dengan cepat mengalihkan semuanya. Ia menendang Oven lalu menyelamatkan Chiffon. Akibat kecepatannya itu, pukulan Pound seakan mengenai Oven dan membuatnya mental. Ya, seperti dugaan, Oven kagak percaya Pound yang memukulnya. Sedangkan Chiffon sendiri dibuat bersembunyi di gerobak kue mereka. Di sela-sela itu, Chiffon malah kepo siapa bapak-bapak tadi. Tapi rasa kepo tadi teralihkan karena Oven mengetahui di mana Chiffon bersembunyi. Mau Puding menjelaskan bagaimanapun, Oven tak peduli dan akan membakar kepala Chiffon. Tapi untungnya, Oven teralihkan dengan panggilan yang mengabarkan kalau mereka menemukan Beige. Beige tentu akan ke Pulau Kakao untuk menyelamatkan istrinya itu. Walau dikejar Tart dan ditembaki, Beige dan semua anak buahnya masih santai. Beige mengakui kalau istrinya memang nekat, makanya ia cinta padanya. Dengan begitu, ia akan menyelamatkan Chiffon istrinya. Balik ke Pulau Kacang, kibasan Big Mom benar-benar merusak. Tapi untungnya, Luffy berhasil melarikan diri ke dunia cermin. Di sela-sela menenangkan diri itu, Brule malah teriak pada kakaknya kalau mereka berada di sini sekarang. Katakuri yang tahu langsung berusaha mengejar Luffy lagi walaupun gagal. Sementara itu, di sisi Beige yang sudah dekat dengan Pulau Kakao, beradu tembak dengan kapal perang Tart di sana. Beige juga terus berusaha menghibur anaknya agar tak terus-terusan menangis di keadaan yang chaos ini. Di sisi Oven sendiri, ia yang masih terhubung dengan bawahannya yang melapor langsung meminta bawahannya itu disambungkan ke pengeras suara agar Beige bisa mendengar suaranya. Oven langsung berteriak pada Beige kalau ia sudah menangkap Chiffon dan akan segera membunuhnya. Beige diharuskan mengerahkan diri ke pelabuhan Kakao, karena akan percuma jika mau melawan. Semua pasukan bersenjata Oven telah bersiap di dermaga. Di sela-sela itu, Chiffon mengambil kesempatan untuk bicara dengan Beige agar mereka mengabaikan dirinya saja. Karena jika Beige dan lainnya kesini, pasti semuanya akan dieksekusi. Makanya Chiffon meminta setidaknya mereka masih hidup. Apalagi, Chiffon menambahkan kalau dirinya sejak dulu dibenci oleh Mama. Setelah bersama dengan Beige dan semua krunya, ia merasa memiliki keluarga sekarang. Makanya jika Chiffon mau mati sekarang, Beige harus membalaskan dendam itu nanti. Tentu saja ucapan Chiffon membuat keluarga Fire Tank terharu, apalagi Beige yang mendengar suara Chiffon sedang kesakitan. Tampaknya Beige memilih menyerahkan diri daripada mendengar istrinya terluka. Ia akan menyerahkan diri di pelabuhan sesuai permintaan Oven. Dengan begitu, Oven menuruti kemauan Beige, dan semua bawahan Oven menunggu kapal Beige di dermaga. Kapal Tart Kakao juga terus mengepung kapal Beige sekarang. Kereta yang membawa kue pernikahan juga semakin mendekat ke dermaga. Di saat kapal Beige semakin mendekati daratan, Beige tampaknya akan menunjukkan kehebatannya sekarang. Saat Oven mempermalukan Beige di depan Chiffon, tiba-tiba saja sebuah peluru meledak tepat di wajah Oven. Ternyata Beige dan semua krunya tak menyerah. Mereka bersorak karena akan melawan semua ini. Kemampuan menembak Beige dari jauh itu memang layak dipuji. Keberaniannya mengambil keputusan juga layak diakui. Makanya Beige masih bisa berdiri paling depan melawan semua kepungan, yang bahkan sambil menggendong anaknya sendiri. Ia juga akan menunjukkan pada anaknya bagaimana cara Beige hidup di dunia ini. Sementara itu, Oven semakin membara karena merasa berhasil dibodohi oleh Beige. Di sisi Sunny, Chopper mengabarkan kalau kapal Tart musuh mulai terlihat mengejar. Disitulah Jinbei dan Nami berniat menyerang juga daripada terus menghindari mereka.
Saat Chopper bersiap, si Carrot malah kagak ada. Ternyata Carrot sedang memandangi langit di tiang utama kapal Sunny. Di sana, ucapan semangat Chopper tak terlalu didengarkan oleh Carrot. Malahan Carrot bertanya apakah malam ini adalah malam purnama. Balik ke Pulau Kakao, Oven terus memanas dengan kekuatan dan amarahnya. Posisi Beige juga tersudut. Di lautan dikepung, di daratan juga dijaga. Tapi Beige memerintah krunya untuk mempercepat laju kapalnya dan lurus tanpa memperdulikan apapun. Dengan kapal yang terus mendekati daratan Kakao, kapal Beige akhirnya sengaja ditabrakan ke daratan pulau itu. Tentu saja, semua musuh agak mundur karena panik. Beige pun mengenalkan kapalnya yang bernama Nostra Castello ini, yang mana kapal ini ternyata hybrid, yaitu bisa berjalan di air maupun di daratan. Dayung yang ada di kapal itu berubah menjadi semacam roda tank. Tentu saja Beige baru pertama kalinya memperlihatkan sistem ini kepada pihak Big Mom, karena mana mungkin pengkhianat memberitahu semua kekuatannya. Beige pun meminta Chiffon untuk segera memindahkan kuenya. Dengan keadaan yang saling bertabrakan itu, Sanji pun turun tangan untuk membuat kereta roda mereka melayang di udara. Beige akhirnya sadar kalau itu kelakuan Sanji, dan Sanji meminta Beige segera memberi ruang di geladak kapalnya. Di sisi Luffy sendiri, ia memanfaatkan Brule untuk terus menyusuri setiap cermin. Saat mereka transit ke Pulau Kentang, semua orang di sana mengenalnya. Lalu mereka pindah lagi ke kota Oshimuna dan dikenali lagi. Makanya di kota Manis, Montodor mendapat laporan kalau Luffy muncul di setiap pulau lalu menghilang. Tentu saja Montodor mengerti karena pasti Brule lagi-lagi dimanfaatkan. Laporan itu juga didengar oleh Katakuri di mana Luffy terus berpindah-pindah tempat. Pada akhirnya Luffy dan Brule sampai di tempat sunyi. Di sana Brule sudah capek dibawa ke sana kemari. Ia pun menyarankan Luffy ke Pulau Kakao saja kalau beneran mau kabur dari Katakuri. Lagi pula Brule merasa kalau Luffy beneran kagak mampu mengungguli kakaknya. Disitulah Luffy jadi merenung berkat ucapan Brule. Haki miliknya sudah limit. Semisal pertarungan terus berlanjut, Luffy juga yakin kalau Kenbun Katakuri akan limit juga. Ia pun mengingat latihannya dengan Rayleigh lagi, di mana Luffy melatih Kenbun dengan cara merasakan hawa keberadaan. Saat itu Rayleigh meminta Luffy tetap tenang dan berusaha merasakan pergerakan musuh selanjutnya sebelum dia bergerak. Rayleigh memang melatihnya, tapi Haki akan berkembang dalam pertarungan sesungguhnya. Semakin kuat musuh yang dilawan, maka Luffy juga akan semakin kuat. Disitulah Luffy jadi bertanya-tanya apakah ia juga bisa melihat sedikit masa depan. Ia pun jadi penuh semangat dan berkeinginan mengalahkan Katakuri. Di sisi Katakuri sendiri, ia sudah menunggu selama 10 menit. Sebenarnya, jika Luffy memang pergi ke tempat teman-temannya pun tak masalah. Artinya, Luffy memang belum mampu melawan Katakuri, dan mau kabur pun ada Big Mom yang terus mengejar. Makanya Katakuri berniat meninggalkan area bertarungnya. Tapi nyatanya, Luffy kembali dan berjalan menuju Katakuri. Di Pulau Kakao, gerobak yang ditendang Sanji sampai terbang di udara itu membuat semua orang terkejut. Beige juga segera memberikan ruang di geladaknya. Dengan begitu, kuenya berhasil dinaikkan ke kapal Beige. Sanji langsung banjir pujian atas aksinya itu, dan Beige juga memutus tali dan membebaskan anjing laut penariknya. Akhirnya, Chiffon bisa bersama dengan keluarganya lagi. Sementara Puding masih salting karena Sanji selalu beraksi keren baginya. Oven yang melihatnya, sok-sokan berniat menahan kapal Beige dengan tangan kosong, padahal lajunya sangat cepat. Tapi ujung-ujungnya kelindes juga. Dalam perjalanannya itu, Pace selalu menangis. Tapi entah kenapa saat kapal mereka berpapasan dengan Pound, Pace langsung ceria kembali. Chiffon juga tak tahu siapa Pak Tua Sinting itu. Mereka pun akan kembali turun ke laut. Rencananya mereka akan belok agar mempercepat rutenya. Makanya Beige meminta izin pada Puding karena mereka akan menghancurkan beberapa rumah coklat.
Untungnya, Puding mengiyakan karena memang tak ada jalan lain. Baku tembak juga masih terjadi. Para pasukan Oven terus membredeli mereka, tapi mereka tadi diperbolehkan menggunakan meriam karena bisa merusak kuenya. Makanya posisi musuh sekarang serba salah. Kapal mereka pun akhirnya kembali melompat ke lautan. Keadaan akhirnya aman, apalagi armada Tart juga tertinggal jauh. Sanji berterima kasih pada Beige walau dasarnya Beige hanyalah menyelamatkan istrinya. Namun entah mengapa, suhu tiba-tiba membuat gerah. Yang setelah dilihat, air lautnya semakin memanas sampai banyak ikan yang mati kepanasan. Orang yang bisa melakukan ini adalah Oven. Ia memanaskan air laut di dermaga Pulau Kakao. Masalahnya bukan hanya itu, tapi air laut yang direbus itu membuat krim kocok dan coklatnya bisa meleleh. Pengayuh kapal Beige juga sedikit rusak akibat suhu panas dari air lautnya. Paige yang menangis kembali ceria, karena ternyata Pound diam-diam berniat menyerang Oven demi menyelamatkan kapal anaknya itu. Semua awak kapal Beige kebingungan siapa orang yang berani memukul Oven dari belakang itu, ya walaupun memang membantu mereka. Dan sudah pasti Pound jadi sasaran empuk bagi Oven akibat kelakuannya. Walaupun hendak dipukuli, Pound tetap tersenyum karena telah melihat anaknya lagi, apalagi ia juga melihat senyuman cucunya. Yang penting cucunya itu bisa merasakan cinta dari kedua orang tuanya dan tak seperti dirinya sebagai ayah. Saat itu Pound menunggu kelahiran dua anak kembarnya dari istrinya yaitu Lin. Tapi setelah brojol, entah mengapa istrinya langsung meninggalkan Pound. Bahkan Pound tak diperbolehkan menyentuh dan diusir dari istana mereka. Padahal mau bagaimanapun Chiffon dan Lola adalah hasil genjotannya. Maksudnya sebagai ayah ia mau menggendongnya walaupun hanya sekali. Tapi kejadian itu sudah berlalu sejak 26 tahun yang lalu. Walau begitu, Pound cukup bahagia hari ini karena telah melihat kembali keturunannya. Chiffon juga sempat mengingat bagaimana perilaku buruk Big Mom padanya, di mana ibunya sendiri selalu menyiksanya karena mirip dengan Lola yang memiliki kesalahan besar bagi mama mereka. Mama menyiksa Chiffon sebagai pelampiasan amarah dari kesalahan kembarannya itu. Sebelum ditebas oleh Oven, Pound berteriak pada Chiffon sebagai kalimat terakhir. Ia pun memberikan selamat atas pernikahan anaknya itu. Di keadaan yang tragis itu, tanpa tahu kebenarannya, mereka pun berhasil lolos dari area Pulau Kakao. Sanji juga memerintah semua koki untuk segera menghias kue pernikahan ini. Di sisi lautan lain, kapal Sunny kembali dikejar oleh Big Mom dan armadanya. Tentu saja Nami dan lainnya cukup dibuat panik. Meriam yang diluncurkan musuh juga malah berbicara gak jelas. Bahkan meriam-meriam homies itu gak tahu siapa musuhnya. Makanya Nami membohongi mereka dan mereka mengubah arah tembak meriam itu. Anak Big Mom yang bernama Charlotte Bavarois juga bingung mengapa meriam itu nggak berguna. Bawahannya juga berusaha jelasin kalau keadaan emosi mama kagak stabil, maka para homies termasuk meriam mereka jadi kagak disiplin. Apalagi musuh mereka Jinbei jadi sangat sulit mengejar kapal Sunny. Carrot yang terus memperhatikan bagian depan memberitahu kalau di depan mereka ada banyak sekali armada musuh. Artinya sekarang mereka dijebak depan belakang. Sementara itu, Luffy terus bertarung dengan Katakuri. Sebenarnya Katakuri kagak peduli sama Luffy mau kabur sekalipun. Lagi pula nggak ada yang ngeliat kalau Luffy sepecundang itu. Tapi nyatanya Luffy malah balik lagi setelah hakinya pulih. Luffy terus dipaksa tunduk saja oleh Katakuri. Apalagi Katakuri menunjukkan perbedaan kekuatan yang terlampau jauh padanya. Namun Luffy enggan, ia memilih terus menyerang walau serangannya tak mengenai lawannya itu. Situasi gawat juga dirasakan tim Nami. Jinbei juga mewanti-wanti kalau mereka pasti dikepung depan dan belakang. Makanya ia meminta Carrot untuk melihat kapal siapa yang menghadang di depan mereka. Setelah dilihat oleh Carrot, ternyata itu adalah kapal Daifuku.
yang tentu saja Nami dan lainnya tahu sekuat apa Daifuku di pesta teh kemarin. Di sisi Daifuku sendiri, ia dengan pede akan menenggelamkan kapal Sunny, sedangkan di sisi Bavarois, baru dikabari kalau armada bantuan yang menghadang di depan telah tiba. Selain itu, di belakang mereka juga ada bala bantuan tambahan yaitu Smoothie dan dua saudarinya yaitu Cinnamon dan Citron. Pihak mereka sekarang sangat unggul, makanya pede banget bisa menang dengan mudah. Daifuku juga mulai mengerahkan pasukannya untuk mengepung dari depan. Sedangkan Peros agak prihatin karena mamanya terlihat kurusan. Serangan meriam pun akhirnya siap diluncurkan oleh Daifuku dan tinggal menunggu jangkauan tembak. Melihat armada Daifuku bersiap, Nami meminta Jinbei terus maju saja dan melawan mereka semua. Karena memang gak ada jalan lagi selain lurus ke depan, jadi keputusannya mereka akan bertarung jarak dekat sekarang. Daifuku juga segera mengisi meriamnya, tapi ia memerintah anak buahnya untuk menggunakan meriam tanpa jiwa saja karena para homies lagi nggak stabil. Carrot yang terus memandangi bulan mengingat ucapan-ucapan Pedro yang melatihnya. Ia pun akhirnya berbicara pada teman-temannya untuk menyerahkan urusan Daifuku padanya saja dengan alasan malam ini adalah purnama. Jinbei yang sudah tahu apa maksudnya bertanya pada Carrot soal kesiapan dan pengendaliannya, dan Carrot percaya diri berkat Pedro yang selalu melatihnya. Apalagi mengingat kalau Carrot adalah 3 prajurit terkuat di Pulau Zou. Mengingat Pedro mengatakan kalau suku mereka harus melindungi kelompok topi jerami, dengan senang hati Carrot menatap Purnama sepenuhnya, lalu ia pun bertransformasi menjadi sulong. Setelah bertransformasi yang mengejutkan itu, Chopper dan lainnya benar-benar terkejut kalau Carrot yang mereka kira polos bisa berubah menjadi seperti itu. Mereka pun jadi ingat ucapan Inu Arashi kalau Sukuming memiliki kekuatan rahasia dan wujud sejati Sukuming. Daifuku pun diberitahu oleh bawahannya kalau pihak musuh ada Sukuming yang berubah jadi sulong. Ujung-ujungnya ia bersiap bertempur jarak dekat. Setelah itu, Carrot langsung melompat menuju kapal Daifuku yang jauh. Awalnya Nami dan lainnya khawatir, tapi Jinbei menenangkan mereka karena lompatan seperti itu bukan seberapa dari kekuatan sulong. Langsung saja, Carrot menunjukkan kemampuannya pada armada yang dibawa Daifuku. Dengan pertempuran gilanya, Chopper yang bisa lihat dari teropong jadi terpesona sama adik-adikannya itu, makanya si Nami kepo parah. Daifuku awalnya masih pede, meskipun krunya dibantai, tapi mereka tetap akan menuju ke kapal Sunny. Tapi nyatanya, Carrot juga menghancurkan kemudi kapal Daifuku sehingga kapalnya tak bisa terkendali. Ia pun mengeluarkan majinnya dan menebas dengan kuat, tapi tebasannya meleset dan mengenai kapal Tart lalu membelahnya jadi 2. Carrot melompat dari kapal ke kapal, dan Majin malah menyerang kapal mereka sendiri. Tentu saja, Nami juga terkejut dengan kekuatan Carrot. Menurut Jinbei, Sukuming akan bertambah sangat kuat ketika purnama dan cuaca mendukung. Jika Sukuming menatap purnama dengan jelas, insting liar dalam ingatan mereka akan bangkit. Orang-orang menjuluki wujud putih menakutkan itu singa malam sulong. Biasanya, wujud itu membuat kehilangan kesadaran dan menyerang siapapun tanpa pandang bulu, bahkan bagi diri mereka sendiri. Intinya, jika mereka tak bisa mengendalikan kekuatan itu, mereka akan kelelahan karena bertarung semalaman dan mati. Carrot mungkin bisa mengendalikannya, makanya ia bertarung menggunakan strategi dengan menghancurkan kemudi setiap kapal musuhnya. Brook akhirnya akan unjuk gigi membantu Carrot, ia pun melompat dan berlari di atas air. Mereka pun mengurus rute kabur di depan, sedangkan Nami dan Chopper akan mengurus bagian belakang. Dan meriam dari musuh bagian belakang sudah ditembakkan.
Di dunia cermin, Luffy masih menantang duel hakinya dengan Katakuri. Luffy terus mengingat ucapan Rayleigh bahwa haki itu akan kuat jika terus melawan orang-orang yang jauh lebih kuat. Makanya Luffy tes ilmu Kenbun-nya dengan merasakan pergerakan Katakuri. Tapi Luffy masih kena pukul dan ini menjadi tantangan besar bagi Luffy untuk mengupgrade kemampuan haki miliknya.